Kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan selalu berlaku dalam hidup kita, membuat kita selalu bersyukur, dan berterima kasih hanya kepadanya. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Marilah kita satu dalam doa. Kasih-Mu besar dan kami mensyukuri setiap menyaksikan kebaikan dan kasih-Mu. Kami juga rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, biar firman-Mu dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 26. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Demikian firman-Nya. Amin. Tema yang ada, harapan baru dalam pemulihan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam keterpurukan kehidupan kita, mungkin kita sering berpikir sampai kapan keterpurukan itu akan terjadi, dan kadang seolah-olah tak ada lagi harapan untuk keluar dari masalah itu. Dalam perikop ini saudara menjelaskan bahwa Allah berjanji akan menegakkan kerajaan Daud setelah masa pembuangan, bahwa keturunan Daud akan memerintah selamanya, bahwa dari tunas Daud Allah akan membangkitkan tunas keadilan.
Di sini kita bisa melihat bahwa Allah berjanji akan menegakkan keluarga Israel dan Yehuda dan keseluruhan umat Tuhan melalui janji pemulihan. Hal ini saudara membuktikan bahwa Tuhan sedang berkarya memulihkan mereka melalui pembuangan. Tetapi setelah itu akan keluar umat yang akan dipulihkan. Tuhan menjanjikan keadaan yang lebih baik untuk kehidupan umat-Nya. Saudara, keturunan Daud yang memerintah selamanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Allah merupakan atau Yesus merupakan keturunan Daud dan Ia menjadi raja selamanya. Ialah yang menegakkan keadilan dengan menanggung murka Allah atas dosa kita. Melalui bacaan kita hari ini, kita dapat menghayati bahwa seburuk apapun kondisi dan situasi kita saat ini, Tuhan pasti mampu memulihkan kita. Itulah pengharapan kita, dan pengharapan ini hanya disandarkan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita miliki saat ini tidak dapat menjanjikan pengharapan yang kekal bagi kita. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa dalam Kristus kita sudah dipulihkan dari dosa, sehingga yang harus kita lakukan adalah memelihara pengampunan itu dalam kehidupan kita, karena dalam Kristus kemuliaan dan keabadian kehidupan berada dalam genggamannya. Saudaraku, tetaplah percaya kepada Kristus, karena pada Kristus ada pemulihan yang abadi yang dinyatakan untuk kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan selalu memulihkan kehidupan kami. Biarlah kami terus percaya kepadamu sehingga kami boleh menikmati pemulihan itu. Tuhan memberkati kami semua yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Hidup kami, keberadaan kami, biarlah Tuhan selalu pulihkan dan memberikan damai sukacita dalam hidup kami. Saudara-saudara kami, dengan sukacitanya Tuhan sempurnakan, dengan pergumulannya Tuhan hadir. Baik yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur. Dengan persoalan ekonomi, persoalan sosial, politik, budaya, topang kami untuk melewatinya dalam kuasa dan kasih-Mu. Juga anak-anak kami Tuhan berkati, mereka bertumbuh, dan biarlah mereka merasakan kasih-Mu dalam pertumbuhan ini. Mereka menikmati pendidikan, Tuhan beri kepandaian agar dapat menempuh pendidikan dengan sukacita. Dalam pekerjaan biar mereka tekun, yang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Kasihi kami selalu Tuhan, dalam segala pekerjaan dan usaha kami biar berjalan dengan lancar dan berkat-Mu tetap kami nikmati. Berkati juga untuk bangsa kami, semoga terus memerintah dengan bijaksana, dan berkati para pelayan-Mu agar tetap teguh melayani. Berkati para orang tua kami, biar mereka semua tetap sehat, bahagia, menikmati masa tua dengan bersukacita dalam Tuhan. Dan Tuhan terus memelihara hidup kami, agar kami melewatinya, menjalaninya, dalam kuasa Tuhan, terus menikmati pemulihan-Mu, terus percaya kepadamu sehingga hidup kami tenang. Ini kami yang bermohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan selalu memberkati saudara-saudara dan terus mengasihi saudara-saudara. Karena itu percayalah kepadanya. Dalam kasih-Nya kita dapat menjalani hidup ini dengan damai. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.